nuzulul Quran terhadap ilmu dan sikap hidup. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Syukur kehadirat Ilahi Rabb bahwa kita masih diberikan kesehatan, kekuatan, serta keimanan sehingga kita masih dapat menjalani ibadah puasa ini dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Bulan Ramadan adalah bulan suci yang penuh berkah, penuh makna dan hikmah yang senantiasa memberikan pelajaran hidup bagi kita semua, terutama umat Islam. Pelajaran bagaimana berinteraksi secara vertikal dengan Allah Subhanahu wa taala dan berinteraksi secara horizontal dengan sesama makhluknya. Pelajaran hidup untuk beribadah, bertakarub kepada Allah Subhanahu wa taala dan beribadah melalui kontak sosial atau bermuamalah. Berbagai pelajaran hidup tersebut pada intinya adalah memperoleh sebuah refleksi bagi kehidupan individu masing-masing untuk meningkatkan derajat keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu bulan suci Ramadan dapat dikatakan sebagai madrasah, tempat penggemblengan kepribadian muslim, baik secara fisik material maupun mental spiritual. Sejak pertama kalinya Quran diturunkan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu surat Al-Alaq 1 sampai 5. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmu lah yang maha mulia, yang mengajarkan manusia dengan pena dan mengajarkan kepada manusia apa yang belum diketahuinya. Ayat-ayat tersebut diturunkan di malam ke-17 Ramadan yang senantiasa umat Islam memperingati dengan istilah malam nuzulul Quran. Ayat-ayat tersebut seringkali diisyaratkan sebagai momentum kebangkitan umat manusia dari masa kejahiliahan menuju kehidupan yang beradab. Dalam hal ini wahyu Allah tersebut ditandai dengan ilmu sebagai pilar perubahan tatanan kehidupan manusia di samping ketauhidan kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha Esa. Perintah membaca seperti dikatakan tadi, Iqra, merupakan pelajaran dasar bagi manusia untuk memahami kehidupan di alam semesta ini, baik alam gaib, immaterial, metafisik, maupun alam nyata yang real, physical, sensible. Karena itu, perintah membaca dalam hal ini adalah apakah dilakukan melalui sarana batin atau dimensi spiritual maupun indrawi, dimensi sensual empirik. Sarana batin merupakan sumber kekuatan yang utama yang bermuara di hati dan terefleksi pada logika intelektual manusia. Adapun sarana indrawi adalah elemen mendukung untuk mencapai kebenaran hakiki. Perintah membaca untuk memahami pesan moral Al-Quran dan sekaligus memahami alam semesta sebagai ayat-ayat yang menunjukkan kebesaran Allah Maha Pencipta. Dengan kata lain, perintah membaca adalah untuk memahami ayat-ayat Qur'aniyah sebagai sumber pengetahuan sejati dan ayat-ayat kauniyah sebagai realitas alam kehidupan nyata. Maka pembacaan terhadap kedua ayat-ayat Allah tersebut, Qur'aniyah maupun kauniyah, memberikan sinyalemen agar umat Islam senantiasa cerdas dan berilmu pengetahuan. Karena kemampuan dalam memahami ayat-ayat tersebut diharapkan orang akan semakin beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan kata lain, ilmu sejatinya akan mengantarkan kita kepada kebenaran yang hakiki sehingga memperkuat keyakinan dan ketakwaan pada Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian, perintah membaca dalam ayat tersebut secara eksplisit sesungguhnya menjelaskan dua jenis ilmu pengetahuan bagi manusia.
Pertama adalah ilmu yang didasari dengan hasil olah fisik dan olah pikir manusia, yaitu kerja indrawi dan logika melalui berbagai kajian seperti uji coba, try and error, observasi, eksperimentasi, dan lain sebagainya. Dalam hal ini Allah melengkapi sarana beraktivitas dan berpikir ilmiah tersebut melalui penciptaan pendengaran, penglihatan, dan akal bagi manusia. Wa ja'alakumus sam'a wal absara wal af'idah la'allakum tashkurun. Maka jenis ilmu sedemikian disebut sebagai acquired knowledge, ilmu hasil kerja yang diperoleh oleh manusia. Sedangkan jenis kedua adalah ilmu yang hadir langsung kepada manusia sebagaimana terdapat dalam ayat selanjutnya, alladzi 'allama bil qalam 'allamal insan ma lam ya'lam. Dalam hal ini Allah langsung mengajari dan memahamkan kepada manusia, sebagaimana juga terdapat dalam surat Ar-Rahman. Ar-Rahman 'allamal Qur'an khalaqal insan 'allamahul bayan. Yang Maha Pemurah, dialah yang mengajari Quran, yang menciptakan manusia, mengajari bagaimana supaya manusia pandai berbicara. Dalam ayat lain dikatakan fa'akim wajhaka lid-dini hanifa fitratullahi allati fatarannas 'alaiha. Maka dalam hal ini adalah Allah telah mematri ya kepada semua manusia bahwa ada fitrah pada dirinya itu ya. Supaya memang fitrah ini menghadapkan manusia kepada jalan yang benar, kepada agama Allah ya. Karena fitrah ini adalah fitrah untuk beriman kepada Allah sesuai ajaran agama yang lurus. Hal ini merupakan fitrah bertauhid dan naluri beriman yang memang sudah terpatri pada manusia. Ilmu pengetahuan kedua ini senantiasa orang menyebutnya dengan perennial knowledge, ilmu-ilmu keabadian, karena terkait dengan wahyu sebagai sumber utama pengetahuan. Dalam hal ini adalah Quran, yang mana orang Barat malah menolaknya sebagai sumber pengetahuan. Menurut mereka Quran tak ubahnya sebagai fable, petuah-petuah, dongeng atau cerita-cerita orang terdahulu yang hanya dapat membuai, meninabobokan, dan memukau logika berpikir kreatif yang tidak memberikan makna sama sekali. Maka memandang beberapa ayat tersebut di atas, sebagaimana kita ketahui dan kita bacakan tadi, hal ini sesungguhnya mengindikasikan bahwa segala aktivitas keilmuan tidak boleh terlepas dari dimensi ilahiyah. Karena itu mulailah dalam beraktivitas diawali dengan asma Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismi rabbik. Allah yang Maha Pencipta, yang memiliki segala kekayaan, yang memiliki ilmu, dan bahkan Allah jualah yang mengajari manusia agar berilmu. Maka atas namanya lah kita senantiasa melakukan research, mengembangkan ilmu dan mengaplikasikannya. Karena itu sebelum proses belajar mengajar, hendaknya kita awali dengan doa kepada Allah agar kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat, ilmu yang berkah dari Allah Subhanahu wa taala, bukan ilmu yang malah menjadi senjata makan tuannya, yang menyesatkan, menyengsarakan serta menghinakan tuannya. Karena itu keberkahan senantiasa kita mohonkan kepada Allah agar dalam beraktivitas ilmiah, dalam belajar, dalam menggali, mengembangkan serta mengaplikasikan ilmu selalu dalam bingkai tauhidik, sehingga memberikan kemanfaatan bagi kehidupan secara umum. Ilmu bukanlah untuk ilmu, tetapi ilmu untuk kemanfaatan. Karena itu ilmu tidak boleh netral atau objektif. Ilmu senantiasa subjektif untuk kemaslahatan, untuk kemanfaatan. Ilmu dikembangkan untuk kebahagiaan, untuk kemanusiaan, dan ilmu untuk membawa kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan. Disinilah keberkahan suatu ilmu ketika bermanfaat bagi diri maupun dalam kehidupan secara umum. Maka dari itu, bulan suci Ramadan ini adalah merupakan madrasah bagi para intelektual, ulil absor, cendekiawan, dan kita semua untuk mengasah ketajaman hati kita, indera kita. Hal ini dapat dilakukan melalui tazkiyatul ruh dan tazkiyatul badani. Melalui tazkiyatul ruhi berupaya untuk terus memelihara dan mengembangkan potensi fitrinya, yaitu fitrah bertauhid kepada Allah, sehingga mencapai derajat keimanan dan ketakwaan sebagaimana Allah memuliakannya dengan ungkapan inna akramakum indallahi atqakum.
Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Sedangkan melalui tazkiyatul badani atau indrawi adalah sebagaimana dengan aktivitas saum saat ini kita laksanakan dengan sasaran hidup lebih sensitif dan peka terhadap keadaan. Kedua aktivitas baik tazkiyatul rohi maupun tazkiyatul badani menjadi sangat bermakna, terutama dilakukan di rumah bersama keluarga sehubungan dengan perkembangan pandemik virus corona. Ramadan bisa lebih bernilai dengan banyak bermudzakarah atau berzikir, bermuhasabah, introspeksi diri, atau bertadarus bersama keluarga, bertadabur terhadap ayat-ayat Allah, dan kita juga bisa isi dengan membaca, dengan belajar, menelaah, bahkan berobservasi fenomena yang saat ini tengah berlangsung walaupun hanya kita lakukan di rumah. Jadikanlah Ramadan ini penuh makna dan hikmah. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.